Oke, lanjut untuk pengerjaan latihan submodul 2. Pertama kita buka lagi Excel-nya di new ya, new worksheet, bukan tambah sheet doang. Terus jika sudah, kita ketikkan data seperti berikut ini yang tertera pada modul. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengetik datanya sesuai dengan yang di modul. Cara pengerjaannya sama untuk menggunakan tools-nya masih menggunakan merge and center dan juga menggunakan border untuk tabel. Nah, sekarang untuk di bagian data yang ini kita menggunakan tabel bukan border. Caranya adalah insert, kemudian pilih tabel yang ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah tabel muncul, selanjutnya kita bisa memilih desain, disesuaikan, bebas mau menggunakan warna apa saja. Kemudian kita masukkan tanggal check-in-nya di sini, menggunakan formula sama dengan date, buka kurung, year-nya yaitu 2018, koma, bulannya di sini kita bulan September dan tanggal 1. Kemudian kita tutup kurung seperti ini. Nah, ini kalau udah muncul bisa langsung di drag ya nanti ke bawah karena di sini tanggal check-in-nya sama semua. Kemudian untuk tanggal check out-nya sama menggunakan formula sama dengan date, buka kurung, year-nya tahun 2018, bulannya September atau bulan 9 di tanggal 3. Kemudian tutup kurung dan enter. Jika sudah, nanti tinggal di drag ke bawahnya. Oke. Selanjutnya, untuk tipe kamar, di sini kita menggunakan VLOOKUP. Nah, cara menggunakannya yaitu ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, jenis kamar yang kita pilih, yang penginap pilih. Kemudian setelah jenis kamar, ketik koma, kemudian pilih tabel array-nya atau tabel sumbernya yaitu yang ini. Kita blok semuanya, kemudian kita kunci menggunakan F4. Kita klik F4 seperti ini. Kemudian koma, kolom index number. Nah, di sini kita menggunakan indeks karena ini tipe kamar, berarti indeksnya yang eksekutif dan standar. VLOOKUP merupakan vertical lookup yang berfungsi untuk mengambil data dari sumber tertentu yang vertikal. Seperti itu. Nah, di sini data yang kita ambil adalah di kolom 2, yaitu eksekutif atau standar. Jadi kita ketik 2, kemudian koma, kita tulis 0, karena ini merupakan fungsi false. Nah, false itu digambarkan dengan simbol 0. Kenapa disebut false? Karena di sini dia angkanya pasti atau tidak ada range gitu. Yaitu pilihannya hanya eksekutif atau standar. Makanya kita tulis 0. Seperti itu. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Jika sudah, maka akan muncul hasilnya eksekutif. Dan untuk yang bawahnya sama, tinggal di drag aja. Nah, ini dia sudah muncul, ada yang eksekutif, ada yang standar, mengikuti dari jenis kamar yang dipilih oleh penginapnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk kawasan kamar. Untuk kawasan kamar sama seperti tipe kamar, cuman bedanya di sini kita menggunakan fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Rumusnya sama dengan HLOOKUP
buka kurung, wilayah penginap di kamar tersebut, di hotel tersebut, koma, tabel array-nya atau tabel sumbernya kita blok semuanya, kemudian kita kunci menggunakan tombol F4, kemudian row index number-nya kita bersumber pada ini, baris ke-3. Berarti kita tulis koma 3 dan menggunakan fungsi false atau salah ya, itu dilambangkan dengan 0 karena seperti yang tadi juga ini dia itu pasti, seperti itu. Kemudian kita tutup dan di enter. Oke, ternyata ada kesalahan. Jadi yang tabel sumbernya itu yang diblok adalah cukup dari kode wilayah sampai dengan Garut. Jadi dari sini. Seperti ini, baru di F4. Kemudian karena dia adanya di kolom ketiga, ada di baris ketiga, di baris kedua maaf. Makanya kita tulis 2 di sini. Kemudian menggunakan fungsi false tadi. Tutup, 0 dan ditutup. Nah, kemudian sudah muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk lama menginap, kita menggunakan formula days 360. Itu kita tulis sama dengan days 360, buka kurung, sel tanggal check-in, koma, sel tanggal check-out. Jika sudah, kemudian kita tutup kurung dan ketika di enter, ini dia hasilnya. Di sini munculnya 2 semua karena memang di modul tanggal check-in dan tanggal check-out-nya sama semua setiap pengunjung. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika sudah, langsung di save di folder yang sudah kalian tentukan di komputer masing-masing. Format penulisannya sama seperti sebelumnya. Kemudian tulis nama, npm, kelas, latihan modul 2, modul 3, underscore, sub modul 2, kemudian di save. Oke, itu dia pengerjaan latihan submodul 2 dan juga submodul 1 yang sebelumnya. Semoga paham dan juga jelas apa yang saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.